Shalom, selamat Shalom. sore saudaraku Shalom. yang dikasihi Tuhan Yesus. Sahabat Graceful dimanapun berada pada sore hari ini, kita akan segera mulai ibadah kita. Saya percaya saudaraku, kita semuanya dalam keadaan baik pada hari ini. Amin. Amin. Maka dari itu mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di hidup kita. Yes. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Yes. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami berikan penghormatan kami kepadamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kami ingin memuji Tuhan pada sore hari ini. Mari Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, supaya setiap kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan Yesus, sahabat Graceful dapat memuji Tuhan dengan segenap hati kami pada sore hari ini Tuhan. Karena sungguh kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, maka kami akan merasakan kuasa Tuhan hadir di setiap pujian kami. Beracara Engkau bagi kami buat semuanya pada sore hari ini. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, Ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Rasakan kebaikan Tuhan, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, Haleluya. tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Akan kasih-Nya yang luar biasa di hidup kita. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu kemudahan bagi kami. Perbuatan-Mu ajaib di hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan Yesus, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sanjung nama-Mu yang ajaib dan heran Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik. Engkau luar biasa di hidup kami Tuhan Yesus. Kami memuji kami tinggikan nama-Mu, Engkau baik, kami Engkau baik. muliakan nama-Mu. Haleluya, Haleluya, kami agungkan nama-Mu yang ajaib. kami bersyukur, Terima kami kasih Yesus, terima kasih. bersyukur. Engkau segalanya Terima bagi kami. kasih. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, Haleluya. haleluya.
Yesus baik, baik. Yesus katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya ya Yesus baik, puji Tuhan, ya Yesus baik, Yesus baik, baik. Yesus sangat baik bagi kita. Ya Yesus baik, Haleluya. ya Yesus baik, Puji Tuhan, ya Yesus baik, Yesus baik, baik. Yesus baik, Yesus baik, baik. Yesus baik, Yesus baik, bagiku. oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus kami ada pada hari ini Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus yang heran Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang tak terhingga bagi kami Tuhan. Hari ini kami boleh sehat Tuhan Yesus. Bukan karena keberkahan kami Tuhan, bukan karena keberadaan kami, tapi semata karena kebaikan Tuhanlah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Yes Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, dengan firman-Mu Tuhan, kehidupan kami Tuhan Yesus menjadi luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Haleluya.
Sungguh kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Oleh karenanya pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman-Mu terus menerangi hidup kami, agar kami hidup bagi Tuhan, agar kami hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, sampaikan rencana-Mu, sampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Nasihati kami Tuhan, seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Karena kami membutuhkan nasihat-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu, karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus yang memimpin dan menolong kami, memeteraikan firman Tuhan di dalam roh kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Firman Tuhan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada hari ini biar kita tetap semangat dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mendambakan perubahan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Amin. Bisa lebih mengasihi, bisa lebih bersuka cita, bisa hidup lebih damai, bisa hidup lebih sabar, dan sebagainya. Hari ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perubahan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami perubahan yang lebih baik, saudara-saudara, ada bagian Allah dan bagian kita dalam mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, saudara-saudara. Kita akan melihat lebih dahulu apa yang menjadi bagian Allah dalam mengubah kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, untuk mengubah kehidupan kita, Allah menggunakan firman-Nya. Melalui Alkitab, Dia mengajar bagaimana kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, saudara-saudara. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Saya persilakan Saudara Kaleb untuk membacakan ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab merupakan panduan dalam kehidupan kita. Amen. Satu saat, saudara-saudara, ada orang sedang berdharma wisata. Mereka sedang pergi ke pantai. Tiba-tiba, saudara-saudara, orang ini bertemu dengan seseorang yang sedang membaca Alkitab di tepi pantai. Lalu turis ini, saudara-saudara, dia melihat, memperhatikan apa yang dibaca oleh seseorang yang dia jumpai di pantai itu. Dan kemudian turis ini bertanya, saudara,
"Bapak, apa yang sedang Bapak baca?" Lalu bapak itu bilang, "Saya sedang membaca Alkitab, firman Tuhan." Lalu turis itu dia dengan sinis dia berkata, "Bapak, tidak perlu Bapak membaca Alkitab. Itu adalah buku tua, buku yang sudah ketinggalan zaman. Buat apa Bapak buang-buang waktu membaca kitab yang sudah usang itu?" Tetapi dengan tersenyum, seorang yang sedang membaca Alkitab itu berkata, "Hei, saudaraku, Anda perlu tahu, kalau bukan karena buku yang saya baca ini, yaitu Alkitab, firman Tuhan, Anda sudah berada di atas penggorengan. Karena saya dahulu adalah orang kanibal, orang yang suka makan orang. Tapi saya telah diubahkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab yang saya baca ini. Sehingga saya sekarang sudah berubah." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menggunakan firman-Nya untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, saudara-saudara, untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, yang kedua, Allah menggunakan Roh-Nya. Saat kita menyerahkan diri kepada Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk menguatkan dan memimpin kita, saudara-saudara. Roh Allah memberikan kekuatan, vitalitas, keinginan, dan kuasa agar kita bisa melakukan kebenaran. Dan roh dari Allah, Roh Kudus, adalah roh yang luar biasa. Petrus, salah satu dari Rasul Yesus Kristus, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, ketika Yesus sedang diadili dalam pengadilan agama, ketika ada seseorang yang berkata, "Hei, bukankah kamu salah seorang dari murid Yesus yang sedang diadili itu?" Petrus berkata, "Maaf, aku tidak mengenal dia." Dan hal ini terjadi, saudara-saudara, sampai 3 kali Petrus menyangkali Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara-saudara. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berubah menjadi manusia yang berani. Menjadi manusia yang tidak takut mati. Sehingga dia berkhotbah. Ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di Yerusalem, Petrus bertobat. Maksud saya, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kita melihat perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Petrus. Sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia takut untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk bersaksi siapa Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita perlu Roh Kudus menguasai roh kita, menguasai kehidupan kita, agar kita juga berani bersaksi, menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada orang lain, sehingga mereka yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga diselamatkan karena telah mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Cara yang ketiga, saudara-saudara, yang dipakai Allah untuk mengubah kehidupan kita, Allah menggunakan keadaan. Cara Allah yang ideal untuk mengubahkan kehidupan kita yaitu firman-Nya yang menjelaskan bagaimana kita seharusnya hidup, dan bergantung pada Roh Kudus yang memampukan kita. Sayangnya saudara-saudara, sarana firman Tuhan yang Tuhan pakai, sarana Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita, sayangnya kita umumnya keras kepala, saudara-saudara. Dan kita tidak mau mengubah kehidupan kita, sehingga Allah memakai cara yang ketiga, yaitu keadaan. Kalau firman-Nya tidak kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kalau Roh Kudus-Nya yang dicurahkan kepada kita tidak kita taati, maka Allah dapat memakai sarana yang ketiga, yaitu keadaan, untuk mengubah kehidupan kita. Allah mengizinkan masalah-masalah, tekanan-tekanan, keruwetan-keruwetan, dan kesulitan-kesulitan hidup untuk mengubah kehidupan kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, dan erat memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seseorang yang bernama C.S. Lewis berkata, Allah hanya berbisik ketika kita dalam sukacita, tetapi Dia akan berteriak ketika kita dalam penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali perlu keadaan yang menderita agar kita kembali memperhatikan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin saat suasana begitu aman, saat kantong kita dipenuhi dengan banyak uang, keadaan yang aman-aman saja, kita mungkin tidak sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena semuanya dalam keadaan aman-aman dan baik-baik saja. Tetapi dalam keadaan ada masalah, ada tekanan, ada kesulitan-kesulitan hidup, ada wabah penyakit, Allah bisa pakai untuk mengubah kehidupan kita, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Karena yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan, yang bisa menolong kita dalam setiap masalah dan keadaan, termasuk juga dalam keadaan penderitaan, saat ada wabah penyakit, yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki hidup dan yang memiliki jalan keluar bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat pandemik yang kita alami saat ini, itu diizinkan Tuhan, saudara-saudara, supaya kita lebih melekat dengan Tuhan. Amen. Supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Supaya kita lebih mengutamakan Tuhan. Amen. Karena Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana kita juga masih dibatasi untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta kita, masih juga dibatasi di dalam beribadah, ya, harus memenuhi yang namanya peraturan-peraturan, ya, supaya kita memperhatikan juga protokol kesehatan dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita beribadah bisa dengan banyak orang sampai gereja itu penuh, tetapi sekarang, saudara-saudara, bersabar, ya, karena kita masih harus mentaati protokol kesehatan. Harus jaga jarak, harus jaga kebersihan, harus disteril dan sebagainya. Dan orang yang berusia lanjut juga harap bersabar sampai nanti pada waktunya kita bisa bebas beribadah tanpa ada halangan sekalipun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat sulit, saat-saat kita menghadapi masalah, saat-saat kita menghadapi persoalan, itu terjadi karena Tuhan ingin supaya saudara makin melekat dengan Tuhan, makin mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, itu bisa diizinkan Tuhan supaya kita mengalami perubahan yang lebih baik. Saat ini, saudara-saudara, di mana-mana tempat kita melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Orang sekarang ini lebih memperhatikan bagaimana dia supaya terluput, terbebas dari pandemi COVID-19, ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan prosedur-prosedur kesehatan yang lain. Ini baik supaya kita dapat menghargai hidup, menghargai kesehatan, memperhatikan lingkungan, menjaga kebersihan. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita telah mendengar pemaparan bagaimana bagian Allah dalam mengubah kehidupan kita, sekarang kita juga mau melihat bagaimana bagian kita dalam mengubahkan kehidupan kita supaya lebih baik. Yang pertama, saudara-saudara, bagian kita dalam mengubah kehidupan kita, kita harus menyeleksi pikiran-pikiran kita. Boleh kita lihat bersama-sama dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya persilakan saudara Kaleb membaca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bagaimana cara kita berpikir akan menentukan cara kita berperasaan. Dan cara kita berperasaan, saudara-saudara, akan menentukan cara kita dalam bertindak. Jadi, jika kita ingin mengubah tindakan kita, kita harus kembali kepada sumbernya, saudara-saudara, yaitu ubah cara berpikir kita. Contoh, saudara-saudara, kita bermuram durja karena kita merasa sedih. Mengapa
kita merasa sedih? Karena kita memikirkan pikiran-pikiran yang menyedihkan, saudara-saudara. Kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan, saudara-saudara, itu menentukan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merubah paradigma kita, supaya kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran. Dan kalau kita sudah dipenuhi dengan kebenaran, yaitu firman-Nya, maka apapun yang kita hadapi, saudara-saudara, kita akan bisa mengatasi setiap persoalan yang ada dengan respon yang benar, dengan tindakan yang benar. Kita juga harus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, supaya kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik. Amin. Hal-hal apa yang harus kita pikirkan, saudara-saudara? Hal-hal apa yang harus kita renungkan, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Silakan saudara Kaleb baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus menyeleksi pikiran-pikiran kita. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan, saudara-saudara. Supaya dalam kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap saat dalam kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau hati kita, kalau pikiran kita sudah dikuasai dengan hal-hal yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara-saudara. Lalu cara yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara-saudara? Kita harus bergantung pada Roh Kudus. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Saya persilakan saudara Kaleb untuk baca ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ranting sangat bergantung pada pokok anggur. Ranting dia tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa berhasil kalau kita tidak melekat kepada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur dan benar. Kalau saudara dan saya mau mengalami kehidupan yang lebih baik, mau berhasil, mau sukses, mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mau berbuah-buah yang lebat bagi Tuhan, sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat bagi banyak orang, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Kita harus bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita tahu bahwa kita bergantung pada Roh Kudus? Bagaimana kita tahu
bahwa kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kehidupan doa kita. Karena doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau saudara dalam melakukan segala sesuatu, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, saudara tidak berdoa, saudara mengambil keputusan menurut kemauanmu sendiri, menurut kehendakmu sendiri, itu namanya saudara tidak bergantung kepada Kristus. Tidak bergantung kepada Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau mengambil keputusan, mau bertindak, mau melakukan segala sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon petunjuk Tuhan. Kita memohon petunjuk Roh Kudus. Itu menandakan bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita bergantung kepada Roh Kudus. Perhatikan doamu setiap hari. Apakah ketika ada pandemi COVID-19 ini, kita semakin semangat berdoa, semakin setia berdoa, atau kita lesu karena banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi? Bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keluar bagi kita. Amin. Untuk dapat menghadapi, mengatasi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat untuk mengalami kehidupan yang lebih baik? Kita harus merespon segala keadaan dengan bijak. Kita tidak bisa menghindari persoalan-persoalan yang ada, yang terjadi dengan kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita perlu belajar seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya merencanakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat kepadanya, tapi dia tetap memberikan respon yang positif. Ketika dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Dia tetap dengan hati yang bijaksana mengasihi kakak-kakaknya. Karena dia percaya bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia alami, sehingga dia bisa berhasil menjadi orang yang sukses, orang yang dikagumi, orang yang luar biasa di Mesir. Itu karena pertolongan Tuhan. Dia merespon setiap keadaan dengan bijak. Dia tidak mendendam, tetapi dia mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni kakak-kakaknya yang berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki kasih yang sempurna, Allah meletakkan orang-orang yang tidak kita sukai di sekitar kita. Orang yang suka berbantah-bantahan, orang yang suka mengkritik, baik di tempat pekerjaan kita maupun di sekitar tetangga kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus meresponinya dengan cara yang positif. Kita tidak boleh dendam kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, yang suka berbantah-bantahan, bahkan yang suka mengejek, yang suka menghina kita. Kita harus meresponinya dengan cara yang bijak. Tetap mengasihi, tetap mengasihi, tetap mengasihi, karena itu diizinkan oleh Tuhan.
supaya kita sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang sabar, dapat mengatasi setiap persoalan dengan bijaksana. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik? Ada peran kita yang harus kita perbuat, yaitu kita perlu waktu untuk berubah. Untuk berubah tidak semudah membalikkan tangan. Untuk berubah tidak bisa terjadi dalam sekejap, tapi melalui proses. Kita perlu waktu untuk berubah. Mari saudara-saudara, kita memulainya dari sekarang dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang Kristen yang berbuah dan produktif. Tolong saya Tuhan, mulai dari sekarang ini. Dan kita berjanji pada diri kita sendiri, kita mau setia membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, menghafal Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Minta kepada Tuhan agar firman-Nya mengubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bekal di dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan sudah bekerja di dalam kita, dan Tuhan juga menolong kita agar kita terus-menerus berproses menjadi orang-orang yang lebih baik, yang berhasil, yang sukses, yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami mengalami kehidupan yang lebih baik. Supaya kami mengalami perubahan yang lebih baik. Lebih mengasihi, lebih bersukacita, lebih damai, lebih sabar, lebih hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengerjakan bagian Tuhan untuk mengubah kehidupan kami. Mari tolong kami Tuhan, agar kami juga dapat berperan untuk mengubah kehidupan kami pribadi demi pribadi. Agar kami senantiasa dapat menseleksi pikiran-pikiran kami. Agar kami senantiasa Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Agar kami senantiasa dapat merespon segala keadaan dengan bijaksana. Agar kami juga dapat mengalami proses perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang terus memeteraikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menolong kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk sahabat-sahabat GB Grace Pool, untuk semua pemirsa yang menyaksikan acara ini lewat YouTube dan juga lewat Facebook Live. Tuhan tolong semua orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan membuat kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka sehingga mereka mengalami perubahan yang lebih baik, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih sukses, lebih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, para menteri, baik itu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, serta menteri-menteri yang lain, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para kepala desa, para RW, para RT, semua pemerintah yang ada di Indonesia ini, Tuhan beri kesehatan, damai sejahtera, hikmat dari Tuhan, agar dapat mengatasi setiap persoalan yang ada di negeri ini dengan baik, khususnya dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan tolong pemerintah kami agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Tuhan tolong agar pemerintah bangsa dan negara kami dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau menolong bangsa kami, sehingga COVID-19 ini dapat segera berlalu dari Indonesia ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia sehat, Indonesia sukses, Indonesia maju, Indonesia berhasil. Hasil bumi Indonesia berlimpah, hasil tambang Indonesia berlimpah, hasil pertanian Indonesia berlimpah. Yang terbaik bagi Indonesia sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, kami berdoa buat orang-orang percaya, kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong mereka semua, agar mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga dengan kasih Tuhan dapat mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dapat mengasihi sama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan penuhi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Tuhan penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan tolong kami agar kami juga menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami tetap kudus di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap sedia untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 56604525
atas nama GBI Grace Pun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.